Tapi di level negara, di level pemerintah, juga harusnya komprehensif dan multi layers. Dengan situasi-situasi seperti ini bisa melakukan pengurangan perpindahan orang, penutupan bandara, penutupan stasiun, terminal, dan lain-lain. Itu diatur semua dalam undang-undang karantina. Artinya nggak cuma warga, tetapi juga negara. Nggak cuma masyarakat, tapi juga pemerintah. Nggak cuma pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah. Nah, itu yang kita bilang multi layers dan komprehensif. Yang paling mengecewakan itu adalah ketika satu kebijakan kesehatan itu tidak sesuai, yang disalahkan presidennya. Itu nggak menyelesaikan masalah menurut saya. Dan ketika tidak sesuai, disalahkan gubernur, itu nggak selesai masalah. Ya, yang udah ya udah. Kalau orang Jawa bilang, saya wis ya wis loh, legowo mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya mulai dari mana ya? Tadi sore saya lihat pidato presiden soal nanti mungkin juru bicara yang nanti akan menjelaskan. Tapi saya lihat udah ada penjelasan soal pemotongan relaksasi kredit dan lain-lain. Lalu juga nyambung sama beberapa hari lalu dengan gagah disambut oleh Prabowo, kapal dari Cina yang beli rapid test segala macam. Ya akhirnya sih bagus ya Bang Karni ya, beli rapid test, terus ada restrukturisasi beberapa hal soal ekonomi. Tapi menurut saya ini buah dari penutupan informasi dari pemerintah. Ketika ratusan bahkan ribuan orang sudah jadi korban di Cina, di Wuhan dan di beberapa tempat meluas. Dan infonya sudah mendunia, eskalasinya sudah meningkat. Saya pikir pemerintah masih sibuk mau ngeluarin 72 miliar untuk buzzer, mengeskalasikan soal untuk pariwisata, menganggap enteng sejumlah pimpinan partai dan menteri-menteri. Menurut saya itu hari-hari ini kalau kita nginget dan baca berita-berita itu kayaknya agak sakit hati juga kita sama pejabat-pejabat itu. Terutama Menteri Kesehatan yang menurut saya sudah layak untuk mundur hari ini, tapi nggak mundur-mundur, mungkin nunggu dipecat sama presiden. Tapi menurut saya ini semua buah dari nganggep enteng pemerintah terhadap virus ini, terhadap pandemi ini. Bahkan negara yang kayak Italia saja luluh lantah sistem kesehatannya. Nah, jadi saya mau apresiasi pemerintah, tapi juga saya mau mengingatkan pemerintah, mari kita bersama-sama. Saya mau kutip, saya dapat kiriman video dari om saya beberapa hari lalu, 2 hari lalu. Bagaimana Menlu Korea itu standpointnya adalah menangani masalah ini adalah transparansi dan openness. Jadi transparansi dan keterbukaan. Jadi ngajak warga mengasih tahu. Kalau kita bilang bahwa kita minta data dibuka, kita bukan mau minta nama pasiennya. Kode etik kedokteran begitu ya, Pak Dokter ya. Nggak boleh, bukan. Tapi karena ini pandemi, kita pengen tahu asal usulnya, mutasinya, faktor-faktor transmovingnya, seperti apa reaksi, mengendapnya, dan penataan petanya itu seperti apa. Nah itu penting dibuka. Dan ini masalah publik, bukan masalah penyakit yang nempel di seseorang yang harus dilindungi datanya. Jadi kita minta itu bukan data pribadi orangnya gitu, bukan. Tapi soal bagaimana penyebarannya, perpindahannya dan lain-lain. Nah, jadi ada berlapis-lapis hal yang ditutup-tutupi oleh pemerintah yang punya tugas menurut Undang-Undang Kesehatan nomor 36 ya, Undang-Undang 36. Lalu juga di Undang-Undang Karantina, saya nanti akan bicara soal Undang-Undang Karantina juga, karantina kesehatan. Itu tugasnya ada di pemerintah semua, saya pikir. Nah, dengan situasi ini sekarang kita mulai menyicil. Yang saya yakini dan saya menganjurkan dan mendesak, saya pikir semua setuju,
bahwa penanganan ini harus komprehensif dan multi layers. Komprehensif itu artinya nggak bisa hanya satu angle, tapi harus berbagai sisi ruang dilakukan, tetapi juga berlapis-lapis. Artinya bukan cuma pakai masker, tetapi cuci tangan. Tetapi cuci tangan juga kalau bisa menghindari mulut, hidung, mata atau hal-hal yang bisa membuat virus itu masuk dalam badan. Tetapi juga badan kalau bisa sehat. Artinya ada berbagai hal. Di level kita. Tapi di level negara, di level pemerintah juga harusnya komprehensif dan multi layers. Dengan situasi-situasi seperti ini bisa melakukan pengurangan perpindahan orang, penutupan bandara, penutupan stasiun, terminal dan lain-lain itu diatur semua dalam undang-undang karantina. Nah, artinya nggak cuma warga, tetapi juga negara. Nggak cuma masyarakat, tapi juga pemerintah. Nggak cuma pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah. Nah, itu yang kita bilang multi layers dan komprehensif. Semuanya bekerja, semuanya ngambil peran, dan setiap saat dilakukan hal-hal tersebut. Kalau itu semua nggak dilakukan, itu yang masuk kepada situasi-situasi yang menurut saya sangat lagi-lagi melukai kita. Kita lihat dokter sudah 6 orang dok ya, 6 atau 7? 8 dokternya, 2 diantaranya profesor. Kita lagi teriak-teriak dana pendidikan banyak dipotong, kekurangan profesor, dana riset di bidang kesehatan minim, profesor kita hilang. Gara-gara saya dapat gambar dari Maluku Utara, teman-teman di sana bikin posko, dokter, pekerja medik pakai jas hujan dok. Karena mereka juga nggak tahu, nggak dapat alat yang disuplai. Virus ini lebih cepat dibandingkan kebijakan publik negara. Negara harus belajar dari virus corona, bagaimana mereka cepat menyebar. Negara hari ini berlomba sama virus. Bisa nggak negara juga bekerja cepat seperti virus? Lebih cepat kalau perlu. Sebelum virus datang, negara sudah harus datang. Jadi bukan negara harus hadir, negara harus lebih cepat dari virus. Kira-kira begitu. Nah, balik ke soal poin-poin tadi, para pekerja medik, kelelahan, ya kan? Kalau soal sholat, beribadah, insya Allah dengan agama masing-masing udah ada lah justifikasi untuk merelaksasi ibadah mereka. Tetapi badan mereka itu nggak bisa dibohongi. Itu hukum yang lebih utama. Hukum yang lebih utama adalah hukum yang terkait dengan alamiah kita. Nah dokter-dokter itu selain jumlah dokternya terbatas, informasinya terbatas, tidak ada support hari ini. Ya kan, sama juga termasuk dengan abang kita dan nenek kita. Nah, tapi saya cuma mau bilang, makanya mereka muncul campaign, Anda diam di rumah, biar kami yang kerja. Ya kan. Tetapi yang saya lihat hari ini, pemerintah, pusat maupun daerah sama aja. Gak beda jauh sama para pekerja medik, cuman bisa campaign. Anda di rumah, dianjurkan. Anies Baswedan bikinnya seruan atau himbauan. Semua seruan sama himbauan. Menurut saya udah nggak bisa. Terus pemerintah pusatnya bilang kami tidak akan lockdown. Ya memang nggak bisa lockdown karena tidak ada istilah lockdown dalam hukum kita. Dalam hukum kita dikenalnya istilahnya karantina. Karantina itu bisa sifatnya nasional, bisa sifatnya lokal. Bisa sifatnya di daerah rumah sakit. Ada konsentrasi tempat-tempat bagaimana harus dilakukan ngetes, pemulihan, atau perawatan. Nah itu bisa dilakukan, ya kan? Tetapi kalau dari sisi data penyebaran yang kita nggak pernah tahu sampai hari ini, yang di Cianjur, tadi saya dengar lagi di TV sebelah juga ada yang bilang data bapak saya diambil sudah seminggu nggak ada kabarnya. Kalau semua dikonsentrasikan di Balitbangkes, lalu Balitbangkes kita juga nggak tahu distribusi datanya seperti apa. Dia harus adu balap cepat dengan virus. Ya orang jadi bingung bergeraknya gimana. Kalau sifatnya masih seruan. Nggak bisa seruan. Yang paling mengecewakan itu adalah ketika satu kebijakan kesehatan itu tidak sesuai, yang disalahkan presidennya.
Itu nggak menyelesaikan masalah menurut saya. Dan ketika tidak sesuai disalahkan gubernur, itu nggak selesai masalah. Ya yang udah ya udah. Kalau orang Jawa bilang saya wis ya wis loh, legowo mawon. Jadi sekarang itu kita saatnya, kalau kamu yang emang dikasih libur, ya libur di rumah aja gitu loh. Kalau bosen ya di rumah. Jangan malah nongkrong-nongkrong, kemarin di Bulungan nongkrong itu kan dibubarin akhirnya sama polisi. Untung nggak di penjara. Dan yang kedua, yang pejuang jalanan ini yang kita support sekarang. Yang kita support secara mandiri dari teman-teman influencer, dari teman-teman dokter, dari teman-teman relawan, ini kita support dengan membangun disinfektan chamber, mengajari cara cuci tangan. Dan kalau pulang rumah, jangan lupa kalau kamu emang tetap di jalan, pulang rumah jangan nyentuh anak dulu, jangan nyentuh istri dulu, jangan nyentuh orang tua dulu, langsung cuci tangan, cuci kaki, ke WC dulu. Dan yang terakhir, kalau misalkan ini, pembatasan wilayah dilakukan beneran, sebenarnya yang bisa dilakukan adalah sharing is caring. Yang kaya membantu yang nggak punya. Itu aja simpel, bener-bener. Tapi tetap ada yang sulit. Berdasarkan undang-undang karantina yang ditandatangani oleh Pak Jokowi, itu kalau ada terjadi karantina yang menanggung kebutuhan pangan adalah presiden. Ya emang lah, kau kira beli 2000 ton beras itu gampang. Orang tuh kadang di media sosial bisa ngetik, tapi mereka nggak mikir impactnya ke depan kayak apa. Selama pemerintah itu butuh proses. Anggap aja pemerintah, oke, pemerintah sekarang ada maksud Pak Jokowi kemarin di media sosial ya Pak Fajrul, itu foto di gudang beras ya. Saya lihat itu Pak Jokowi foto saya sedang memperhatikan kebutuhan pangan di Indonesia. Itu sebenarnya adalah sebuah statement psikis bahwa nih loh kebutuhan pangan siap kalau sewaktu-waktu ada apa-apa. Nah, tapi pemerintah itu butuh proses. Pemerintah butuh proses, dan ketika butuh proses itu, selainnya kita, kalian tuh saudara Atta Halilintar, gitu kan, teman-teman Reza Arab, Rachel V-nya, dan teman-teman yang punya follower banyak yang selalu pamer mobil mewah di setiap Instagram dan YouTube-nya, gitu kan. Tolonglah jual satu mobilmu dan berikan itu donasi ke teman-temanmu kalau emang kamu real pahlawan di sini, men. Jangan cuma manfaatin follower buat pribadi. Ya kan, Pak? Merdeka itu buat ojol. Kenapa?